Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Enda Asmawati. Salam sehat selalu dari Universitas Surabaya. Hari ini kita akan belajar tentang definisi tentang pendahuluan di metode numerik. Saya izin share screen dulu ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar apa sih itu metode numerik, apa itu analisis kesalahan. Yang pasti kalau dibandingkan dengan penyelesaian secara eksak, maka dari diagram ini kita bisa lihat bahwa kalau Anda melakukan menyelesaikan suatu permasalahan matematik secara analitik, maka hasil yang kita peroleh itu akan berupa hasil eksak. Nah, hasil eksak itu artinya adalah suatu hasil yang nilainya benar. Tapi kalau pendekatan penyelesaiannya itu kita lakukan secara numerik, otomatis ini adalah merupakan suatu pendekatan. Hasil yang diperoleh itu pasti akan ada suatu kesalahan. Nah, harapan yang diperoleh di sini nanti kalau kita melakukan pendekatan secara numerik, kesalahan yang didapatkan itu bisa sekecil mungkin. Jadi minimal gitu ya kesalahannya. Secara definisi, metode numerik itu adalah sebuah teknik menyelesaikan suatu permasalahan, ya, di mana permasalahannya ini biasanya diformulasikan secara matematis sehingga nanti kita bisa selesaikan dalam bentuk operasi aritmatika. Jadi hanya menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pasti hasilnya itu tidak eksak. Jadi kalau hasil tidak eksak itu berarti nanti ini akan ada suatu kesalahan. Jadi hasil tidak eksak kita melakukan dalam suatu pendekatan yang mengakibatkan terjadinya suatu kesalahan. Nah, di metode numerik itu kita akan kenal istilah yang disebut dengan presisi. Jadi hasil pendekatan numerik itu harus memenuhi kriteria presisi dan akurasi. Yang dikatakan presisi itu bisa saja kita bicara tentang jumlah angka signifikan yang menyatakan suatu besaran. Jadi banyaknya angka signifikan. Atau kalau kita melakukan suatu eksperimen yang dilakukan berulang-ulang, presisi itu menyatakan penyebaran. Jadi penyebaran dari hasil yang kita dapatkan secara berulang-ulang itu. Itu yang dikatakan sebagai presisi. Semakin menyebar, presisinya akan semakin eh, kecil. Semakin dia mengumpul pada suatu titik tertentu, maka kita katakan dia adalah semakin presisi. Sedangkan akurasi atau akurat itu adalah dekatnya sebuah angka pendekatan atau pengukuran terhadap nilai sebenarnya yang hendak dinyatakan. Sebagai contoh ini ya. Jadi saya punya ini adalah sasaran tembak. Kemudian dari sasaran tembak ini ternyata dilakukan beberapa kali pengulangan pengambilan nilai. Hasilnya seperti ini. Hasil yang diinginkan itu adalah tepat di tengah-tengah ini. Nah, kalau kita lihat dari sebaran hasil yang kita punya, ini dia menyebar ke semuanya. Jadi kalau secara sebaran, ini sangat menyebar. Nah, kondisi yang seperti itu kita katakan dia kondisi yang tidak presisi. Dan ternyata dari semua nilai yang ada, itu tidak ada yang pas pada nilai yang diinginkan. Sehingga kita katakan dia tidak akurasi. Kalau pada gambar yang kedua, kita dapatkan polanya ini nyebar. Namun ada beberapa titik itu yang tepat pada titik yang diinginkan. Jadi kondisi ini kita katakan dia nggak presisi, tapi dia akurasi. Gitu. Sedangkan di gambar ketiga, kita dapatkan eh, sebarannya ini menuju pada sebuah titik tertentu, jadi ngumpul gitu ya. Tapi ternyata ngumpulnya pada suatu titik yang tidak diinginkan, karena titik yang diinginkan itu yang di tengah. Kondisi yang ketiga ini yang kita katakan dia presisi, tapi dia tidak akurasi. Nah, kalau pada metode numerik, inginnya adalah kondisi yang keempat, yaitu suatu kondisi di mana
penyebarannya itu ngumpul di suatu titik tertentu dan titiknya itu adalah titik yang diinginkan. Jadi kondisi yang keempat ini yang kita katakan sebagai kondisi yang presisi dan akurasi. Dalam metode numerik diinginkan hasil yang presisi dan akurasi seperti pada kondisi yang keempat. Terus tadi kita sempat bicara tentang angka signifikan. Apa sih angka signifikan itu? Angka signifikan itu adalah banyaknya digit yang digunakan dengan meyakinkan. Jadi dengan meyakinkan itu artinya kita yakin kebenarannya. Jadi ada beberapa hal ini. Angka 0 itu tidak selamanya jadi angka signifikan. Jadi kalau posisi 0 itu ada di depan, kita tidak bisa menganggapnya itu sebagai angka signifikan. Jadi contoh ini ada 0,06789, 0,006789, 0,000679. Ketiga bilangan ini kita katakan dia memiliki 4 angka signifikan. Jadi 00 yang di depan itu nggak dianggap, bukan sebagai angka signifikan. Ya. Tapi kalau 0 di belakang, dia bisa jadi angka signifikan, bisa juga bukan menjadi angka signifikan. Tergantung dari cara penulisan Anda. Jadi kalau kayak gini saya punya 12.300 gitu ya, ini ya, angka ini 12.300. Nah, kalau saya menuliskannya dalam bentuk 1,23 kali 10 pangkat 4, jadi 0 yang di 2 di belakang itu nggak ditulis, maka dari sini saya akan dapatkan bahwa 12.300 ini dengan penulisan seperti ini, dia akan menjadi bilangan yang memiliki 3 angka signifikan. Nah, kalau saya menuliskannya dalam bentuk 1,23, terus 0 di situ saya tuliskan 1, terus dikalikan, pengalinya tetap sama ya, 10 pangkat 4 ini. Maka kondisi ini kita katakan bahwa bilangan tersebut mempunyai 4 angka signifikan. Nah, kalau saya nulisnya 1,2300 kali 10 pangkat 4, maka ini kita katakan sebagai kondisi dengan 5 angka signifikan. Ya, begitu kurang lebihnya untuk angka signifikannya. Nah, kenapa sih kesalahan itu perlu kita ukur gitu ya? Pengukuran kesalahan itu yang pertama bisa kita gunakan untuk menentukan keakuratan hasil numerik. Terus yang kedua, kita bisa menentukan kriteria berhenti suatu algoritma iterasi. Secara umum, dalam metode numerik, kesalahan numerik itu akan ada 3 hal ini. Ya, ada yang dikatakan kesalahan pembulatan, ada yang dikatakan kesalahan pemotongan, ada juga yang dikatakan dengan kesalahan pemenggalan. Nah, kesalahan pembulatan itu misalkan aja saya punya bilangan seperti ini 1,234 X, Y, Z, W gitu. Nah, kepinginnya gini sih, dipotong sampai 4 digit di belakang koma. Ya. Jadi kalau saya mau potong sampai, saya mau bulatkan, bukan dipotong ya, saya mau bulatkan sampai 4 digit di belakang koma, maka jika Y-nya lebih besar daripada 5, digit yang kelima ini lebih besar daripada 5, maka X-nya akan menjadi X plus 1. X-nya naik 1. Contoh 1,23456. Saya mau potong sampai ini aja. Maka angka 5 ini akan menjadi 6. Tapi kalau Y-nya lebih kecil daripada 5, maka untuk pembulatannya dia tidak akan mengalami perubahan. Ya, tetap ini. Kalau nilai Y sama dengan 5,
terus Y itu diikuti 0 atau tidak ada angka sama sekali, maka saat X-nya genap, dia tetap nilai X-nya, tapi saat X cancel, dia akan naik menjadi X plus 1. Jadi kalau contoh ini, 1,23465, ini nggak ada angka lagi dong. Kita bulatkan sampai di sini, maka karena nggak ada angka lagi, ininya pas 5, di depannya ini bilangan bulat, jadi bilangan genap, berarti ini tidak mengalami perubahan. Tapi kalau di sini ini saya potong, terus yang di sini gasal, ini akan mengalami perubahan naik satu satuan, jadi naik 1 ke atas. Terus kalau Y-nya itu sama dengan 5 dan diikuti oleh bilangan lain selain 0, maka X-nya itu akan naik menjadi 1. Jadi contoh 1,2345, ininya 5 terus ada angka lagi. Maka yang di sininya dia akan naik 1 menjadi 1,2346. Gitu untuk aturan pembulatan. Terus yang kedua, kalau kita bentar ya. Ya, penambahan atau pengurangan ini nanti tergantung ya. Apa ini? Berapa digit signifikan yang diinginkan. Kalau perkalian dan pembagian itu dari bilangan-bilangan yang ada, nanti hasil akhirnya mengikuti jumlah signifikan yang terkecil. Yang pasti Anda jangan bulatkan dulu baru dioperasikan, tapi operasikan dulu baru dibulatkan. Sebagai contoh ini, misalkan kita mau menjumlahkan 3 pengukuran gitu ya. Ada 3,2, 1,88, 1,056. Ketiganya ini mau ditambahkan gitu. Hasilnya 6,136. Nah, Anda jangan membulatkan dari nilai yang sebelumnya ini, tapi operasikan dulu, baru nanti hasilnya dilakukan pembulatan. Jadi kalau pembulatan sampai 1 digit di belakang koma, ini kan 6,136. Berarti akan kita dapatkan hasilnya menjadi 6,1. Gitu. Terus misalkan ini, saya punya berapa ini? X-nya 15,87, Y-nya 15,8, kemudian dikurangkan. Hasilnya adalah 0,07. Nah, kalau ini dibulatkan sampai dengan 1 digit di belakang koma, dia akan menjadi 0,1. Gitu. Jadi dioperasikan dulu, baru hasilnya nanti dibulatkan. Terus saya punya X-nya 3,5. Ini ada 2 angka signifikan ya. Y-nya 2,125. Ini ada 4 angka signifikan. Kemudian dikalikan. X kali Y hasilnya 7,4375. Jadi kalau kita mau lihat hasilnya ini akan dibulatkan ke mana? Ya kita lihat jumlah angka signifikan dari 2 variabel yang ada, ternyata jumlah angka signifikan terkecilnya itu adalah yang punya X, yaitu 2. Sehingga hasil ini akan kita bulatkan sampai dengan 2 digit angka signifikan, menjadi 7,4. Karena setelah itu angkanya 3. Jadi dia tetap 7,4. Itu kurang lebih untuk aturan pembulatan. Kalau kombinasi ya mengikuti dari aturan yang sebelumnya. Nah ini kalau pemotongan gitu. Jadi alat bantu hitung kita itu pasti melakukan kesalahan ini. Jadi kalau Anda mau menghitung E pangkat X, maka kalkulator ataupun komputer kita itu menghitung dengan deret Maclaurin yang ada. E pangkat X itu 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial, ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan saya mau menghitung E itu kita hitung dari 1 ditambah, ini kan berarti E pangkat 1, X-nya 1 ya. 1 ditambah 1 ditambah 1 kuadrat per 2 faktorial ditambah 1 pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Jadi kalau kita melakukan pemotongan
Misalkan aja untuk menghitung E pangkat X itu hanya digunakan sampai suku ketiga, maka besarnya error itu akan sama dengan ya ini suku keempat dan seterusnya itu. Oleh sebab itu, semakin banyak suku yang digunakan dalam perhitungan itu akan meminimalkan besarnya kesalahan yang terjadi. Secara umum, kesalahan perhitungan itu ada 4. Ada yang dikatakan kesalahan sebenarnya, dinotasikan dengan ET, yaitu nilai sebenarnya dikurangi nilai pendekatan. Terus ada yang dikatakan dengan kesalahan relatif atau epsilon T, di mana epsilon T itu adalah ET dibagi dengan nilai sebenarnya kali 100%. Jadi kalau bicara relatif, nanti hasilnya dalam persentase. Terus ada yang dikatakan kesalahan pendekatan atau EA. EA itu pendekatan sekarang dikurangi dengan pendekatan sebelumnya. Dan yang dikatakan kesalahan pendekatan relatif atau epsilon A itu adalah EA dibagi pendekatan sekarang kali 100%. Contoh ini, Gugun ditugaskan untuk mengukur panjang sebuah jembatan dan sebuah paku. Dari pengukuran diperoleh panjang jembatan itu 9.999 cm dan panjang pakunya adalah 9 cm. Jika nilai sebenarnya dari jembatan itu adalah 10.000 cm dan panjang sebenarnya dari paku itu adalah 10 cm, Anda disuruh menentukan kesalahan sebenarnya setiap kasus. Kesalahan relatif setiap kasus, kemudian dari sini kita bisa lihat pengukuran mana yang lebih baik, gitu ya. Kita lihat. Jadi dari pengukuran jembatan, kalau kesalahan sebenarnya berarti 10.000 dikurangi 9.999, hasilnya sama dengan 1 cm. Di pengukuran paku kita dapatkan kesalahan sebenarnya adalah 10 dikurangi 9, hasilnya 1 cm. Nah, kalau kita lihat dari dua pengukuran hasilnya sama, yaitu sama-sama 1 cm. Kalau dari sini Anda ditanya mana pengukuran yang lebih baik, kita nggak bisa jawab karena hasilnya sama, gitu ya. Cuma kalau sekarang kita melihat dari kesalahan relatif, maka pada pengukuran jembatan akan kita dapatkan nilai epsilon T itu adalah nilai ET dibagi nilai sebenarnya, ET-nya 1 dibagi nilai sebenarnya 10.000 kalikan 100%. Kita dapatkan 0,01%. Di pengukuran pengukuran paku, nilai epsilon T-nya itu adalah nilai ET dari pengukuran paku, yaitu 1 cm ini, dibagi nilai sebenarnya adalah 10 kalikan 100%. Kita dapatkan 10%. Nah, walaupun nilainya sama-sama 1%, sama-sama 1 cm, tapi kalau kita prosentasekan dari nilai sebenarnya, maka pengukuran jembatan itu memiliki nilai kesalahan relatif yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengukuran paku. Ya, jadi kalau dari sini saya dapatkan ini 0,01%, yang ininya 10%. Dengan dua kondisi yang seperti ini, maka saya bisa katakan bahwa pengukuran jembatan itu lebih baik dibandingkan dengan pengukuran paku, meskipun kesalahan sebenarnya sama-sama 1%. Tapi kalau kita lihat secara relatifnya, pengukuran jembatan itu memiliki kesalahan sebesar 0,01%, jauh lebih kecil daripada pengukuran. Ya, itu kebetulan kurang lebih penggunaan dari kesalahan sebenarnya ya. Terus ini nanti nilai dari digit signifikan itu bisa menjadi salah satu kriteria berhenti saat kita melakukan proses iterasi. Jadi suatu pendekatan itu akan signifikan sampai minimal ya, minimal n digit jika nilai mutlak dari epsilon A itu lebih kecil dari epsilon S. Epsilon S itu apa? Epsilon S itu sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 2 min n persen. N-nya ini adalah angka signifikannya ya. Jadi sebagai contoh gini. Nah, ini nilai pendekatannya itu diberikan sih. Nanti besok-besok kalau kita melakukan perhitungan ini yang kita cari gitu ya.
Ini misalkan diberikan data seperti ini. Kemudian dari data ini, kalau kita punya tadi epsilon S itu 0,5 kali 10 pangkat 2 min N persen, maka saat dia signifikan di satu digit, nanti nilai epsilon A itu harus lebih kecil daripada epsilon S yang sama dengan 5%. Anda masukkan di sini N-nya 1, menjadi 5%. Saat N-nya sama dengan 2, artinya kita punya dia signifikan untuk 2 digit, minimal 2 digit, maka nanti nilai epsilon A itu harus lebih kecil daripada epsilon S yang bernilai 0,5%. Terus saat N-nya sama dengan 3, kita akan dapatkan bahwa nilai epsilon S-nya itu akan sama dengan 0,05%, dan terakhir saat N-nya sama dengan 4, nilai epsilon S itu harus lebih kecil, epsilon S-nya itu akan sama dengan 0,005%. Nanti semakin banyak di sini, misalkan N-nya 10, ya berarti kita punya epsilon S-nya berapa? 0,0-nya ini ada 8, 5, ya, 0,000000005% gitu. Sekarang kita lihat, kita hitung dulu kesalahan pendekatan. Di iterasi pertama kita belum bisa hitung gitu, karena kesalahan pendekatan itu kan pendekatan sekarang dikurangi pendekatan sebelumnya. Di sini pendekatan sebelumnya tidak ada, jadi kita nggak bisa hitung. Kita baru bisa hitung di iterasi kedua. Di iterasi kedua kalau saya hitung, akan saya dapatkan nilai EA itu adalah pendekatan sekarang, iterasi kedua, dikurangi pendekatan sebelumnya, iterasi yang ketiga. Hasilnya ini 0,001456. Terus di iterasi ketiga, kalau kita hitung nilai EA-nya, berarti nilai pendekatan iterasi 3 dikurangi nilai pendekatan iterasi yang kedua. Dapat nilainya 0,000016. Dan di iterasi yang keempat, saya dapatkan nilai EA-nya adalah min 0,000006. Kita dapatkan dari nilai pendekatan iterasi 4 dikurangi nilai pendekatan iterasi 3. Ya, dari sini Anda bisa menghitung nilai pendekatan relatif. Berarti epsilon A. Kalau epsilon A kita buat jadi mutlak ya. Jadi nilai epsilon A itu adalah pendekatan nilai EA dibagi dengan nilai pendekatan sekarang kalikan 100%. Ini karena satuannya sudah persen, jadi cuma dikalikan 100. Hasilnya ini 1,175. Terus di iterasi ketiga, kita dapatkan nilai EA kali dibagi dengan pendekatan di iterasi yang ketiga kali 100. Dapat 0,0129 dan seterusnya. Dan pada iterasi yang keempat, ini karena negatif saya positifkan ya, karena nilai mutlak. Jadi nilai EA di iterasi 4 kurangkan pendekatan di iterasi keempat, kalikan 100. Saya dapatkan hasilnya. Nah, dari sini ini satuannya persen ya. Saya bandingkan dengan nilai epsilon A. Epsilon A dibandingkan dengan nilai epsilon F terdekat. Jadi contoh kayak gini nih, 1,1 sekian-sekian. Kalau saya bandingkan dengan nilai epsilon S, oh dia akan lebih kecil dari epsilon S yang bernilai 5%. Ini ya, bernilai 5%. Kalau bernilai 5% artinya apa? Artinya banyaknya digit signifikan. Jadi digit yang kita yakin kebenarannya itu cuma 1. N-nya di sini berarti saya punya cuma 1. Jadi kalau dari situ saya akan dapatkan saat Anda ditanya nilai yang benarnya berapa, saya hanya yakin 1 ini aja karena 0 di depan kan bukan angka signifikannya. Jadi saya yakin kebenarannya bahwa nilai pendekatan itu 0,1 sekian. Sekiannya ini kita belum yakin. Memang minimal dia 1 digit, tapi ya kita ambil yang minimalnya aja ya. Yang ininya kita nggak tahu sudah benar apa enggak. Terus pada saat di iterasi yang ketiga saya dapatkan nilai epsilon A-nya 0,0129%.
Ya, kalau saya bandingkan dengan epsilon S, maka epsilon S terdekat itu adalah di 0, jadi ini lebih kecil dari 0,0005%. Ini ya, yang terdekat ya. Dia memang lebih kecil dari 5%, lebih kecil dari 0,5%, tapi yang paling dekat itu adalah dia lebih kecil dari 0,05%. Pada saat kita punya nilai epsilon S-nya itu 0,05%, maka digit signifikan yang kita punyai itu adalah 3. Artinya bahwa dari ini saya yakin bahwa 3 angka signifikan ini sudah benar. Jadi nilai pendekatannya itu 0,123 sekian sekian sekian. 0,123-nya itu saya sudah yakin benar. Dan terakhir di iterasi yang keempat kita dapatkan hasilnya 0,048 gitu. Nah, kalau saya bandingkan ini dia lebih kecil dari 0,005. Ya, berarti kalau persen ya, kalau dilihat dari sisi angka signifikannya, maka akan kita dapatkan dia akan signifikan sampai 4 digit di belakang koma. Ya, jadi dari sini saya yakin kebenarannya itu adalah 0,1239 sekian sekian. Begitu untuk mendapatkan angka signifikannya. Ya, sehingga dari sini akan didapatkan nilai pendekatan yang signifikan sampai minimal 2 digit itu ada di pendekatan ke-3 ya, berarti ya. Dengan nilainya itu adalah X-nya ini tadi 0,123928. Karena apa? Karena pada iterasi yang ketiga nilai epsilon A-nya itu sudah lebih kecil daripada 0,05%. Jadi sudah memenuhi, itu malah 3 digit signifikan gitu, nggak cuma 2 ya. Tapi itu yang terdapatnya lebih, yang paling dekat dengan 2 digit signifikan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi kita hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan pada materi selanjutnya. Jika memang ada pertanyaan, silakan untuk join pada WA grup kita. Oke, selamat ketemu lagi.